petarung yang tidak pernah kalah lebih baik mencabut gugatan daripada harus kalah di pengadilan. Sebuah alasan yang menurut kita ini terkesan lucu. Istilahnya sampai kepala lo botak bekutil nggak bakal bisa menang gitu. Nah, dengan kita cabut, keadaan seri 0-0 seperti tidak ada kasus. Dan tanggapan dari seorang ibu-ibu ini cukup menohok bagi Egy Sujana CS. Ya, anggap aja kalian itu lagi berak dalam celana di musim kemarau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan mengulas bagaimana pasca pencabutan gugatan dari kuasa hukum Bambang Trimulyono, yakni Bapak Egy Sujana Koesinuddin dan lain-lain. Ada hal yang menarik di balik ini semua karena banyak persepsi yang kemudian muncul ya di balik bagaimana pencabutan daripada kuasa hukum Bambang Trimulyono ini. Tentu kita bertanya, pada sebelum-sebelumnya bagaimana begitu bersemangat mereka hendak menggugat Pak Jokowi, menghadirkan Pak Jokowi datang di pengadilan untuk membawa ijazah asli. Di sisi lain publik juga seolah-olah tergiring dengan opini yang dibangun oleh para kuasa hukum ya Bambang Tri ini agar Pak Jokowi datang membawa ijazah aslinya. Tetapi dalam perjalanannya ternyata mereka mencabut sendiri. Jadi ini bukan ya keinginan daripada Bambang Trimulyono, tetapi ini adalah keputusan daripada kuasa hukum. Ada hal yang menarik bagaimana salah seorang ibu-ibu memberikan analisa terkait dengan pencabutan gugatan Bambang Trimulyono yang dilakukan oleh kuasa hukum. Menariknya adalah karena ibu ini mencoba ya membuat analisa yang betul-betul unik dan mencengangkan kita semua. Kita akan coba simak ya seperti apa analisa daripada ibu ini yang kelihatannya cukup menohok terhadap kuasa hukum Bambang Trimulyono. Kita akan coba simak dulu seperti apa ulasan daripada ibu ini terkait dengan situasi dan apa sebenarnya yang mendasari pencabutan gugatan Bambang Trimulyono oleh kuasa hukumnya. Ya. Jadi surat pencabutan perkara sudah diterima oleh pengadilan per tanggal hari ini ya, 27 Oktober 2022. PN Jam berapa? Jam berapa tadi? Tadi jam 3-an lah ya. Jam 14.30. Sama 3 ya. Ini masih diterima. Biasanya jam 2 udah tutup. Masih tadi Masih diterima. Alhamdulillah. Kita petarung, mana pernah kalah istilahnya gitu. Saya tidak mau dalam peristiwa karir advokat saya dikalahkan gitu. Hanya karena tidak mengerti istilahnya sampai kepala lo botak bekutil nggak bakal bisa menang gitu. Nah, dengan kita cabut, keadaan seri 0-0 seperti tidak ada kasus. Kenapa dicabut pernyataan ini? Makanya saya bilang isu-isu ijazah palsu itu ya anggap aja kalian itu lagi berak dalam celana di musim kemarau. Toh suatu saat kalau di depan itu ada tanda-tanda sumur air akan muncul, berlarian cepet-cepet mau cebok-cebok semua ya kan. Nah, masuk nggak kira-kira pernyataan saya itu kemarin? Masuk nggak kira-kira? Masuk ya. Karena apa? Ganyang sendiri, bikin hoax sendiri, melapor sendiri, cabut sendiri, ya kan? Betul nggak? Kenapa? Makanya saya bilang tadi, anggap saja kalian itu berak dalam celana di musim kemarau, nggak ada air. Begitu ada tanda-tanda air sumurnya bersih itu akan muncul, berlarian, cari, menunggu ya, cebok-cebok semua, bersih-bersih. Nah itu loh, apa yang saya sampaikan selama itu semuanya kenyataan ya.
gagal juga, ya kan? Kenapa? Satu, Bambang Trimulyono menyebutkan salah satu nama partai pembayarnya. Ya, apa yang saya sampaikan itu kenyataan loh. Kedua, Bambang Trimulyono menyebutkan salah satu seseorang yang ingin nyapres itu. Ya, makanya saya selalu di situ ada 3 serangkai. Kalau kalian menyimak semua konten-konten saya, menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian itu, semuanya masih ada. Kenapa? Saya udah jelaskan sebelumnya, di situ ada 3 serangkai. Mengenang kembali kasus Sumber Waras 98 lalu. Seseorang yang ingin diselamatkan oleh Fadlizon. Kenapa ini ketar-ketir semua buru-buru mencabut pernyataan itu, gugatan tentang ijazah palsu? Kenapa dibuat lagi kalau itu tekanan? Bukan bro ya. Saya sudah bilang perbuatan kalian itu seperti itu tadi, berak dalam celana di musim kemarau, nggak ada air. Begitu melihat tanda-tanda sumur akan muncul, maka berlarian semua. Ya, berlarian semua, cebok-cebok. Ya, tunggang langgang aku bilang, berlarian selama semuanya mau membersihkan diri. Nah ini loh. Ya, jadi itulah sebagai tumbal seseorang adalah Sugi Nur dan Bambang Trimulyono. Itulah kebodohan Bambang Tri. Berulang-ulang kali kalau dibilangin bodohnya duplikat, marah, ya kan? Nah ini loh, sering kali saya sampaikan kenapa bodohnya itu benar-benar duplikat. Kalian akan ditumbalkan. Ketika mereka kalian udah dijebloskan, mereka akan berlari, mencuci tangan, hilang tanggung jawab. Ya, salam NKRI. Jadi waspadai menggoreng-goreng isu, membuat pemberitaan bohong di media sosial. Karena apa? Mereka sudah tahu bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli. Pemegang adalah KPU. Pertama kali di 2014 lalu semuanya itu dibawa. Keasliannya dibawa. Jadi susahlah ya menentang orang yang benar itu. Ya, melawan hukum memang. Ya, kalau kita simak ya sangat jelas bagaimana ibu ini memberikan analisa yang cukup unik ya menurut kita, di mana bahwa dia membuat analogi yang juga membuat kita akan tertawa karena dianggapnya bahwa ini ibarat orang yang sedang ya buang kotoran di musim kemarau, lalu kemudian ketika berjalan melihat ada sumur atau ada air, lalu mereka berlomba-lomba untuk kemudian menuju air itu untuk membersihkan diri. Apakah ini yang kemudian menjadikan posisi daripada Bambang Trimulyono dan Sugi Nur sebagai orang yang menjadi korban? Kalau dianalisa apa yang disampaikan daripada ibu ini, ya memang nampak bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Egy Sujana hanya dengan alasan bahwa dia adalah petarung yang tidak pernah menang. Dia menjaga reputasi karirnya sebagai advokat senior yang sepanjang sejarah tidak pernah dikalah, ya. Sementara melihat peluang untuk kasus Bambang Trimulyono tidak mungkin untuk dimenangkan, maka dia mulai menjatuhkan pilihan untuk kemudian mencabut gugatan itu. Ya, artinya ya seri, ya tidak ada kalah, tidak ada menang. Begitu yang disampaikan oleh Egy Sujana. Tetapi tentu kita bertanya, masa kok semudah itu ya? Kalau seorang petarung sejati tidak akan mundur sebelum bertanding. Artinya bahwa kita yang memulai, kita pula yang harus mengakhiri. Apapun konsekuensinya, ya, karena itu adalah pilihan awal yang kita sudah ambil. Tentu mendaftarkan gugatan sudah dianalisa baik-baik. Kan seorang advokat senior, masa begitu mudah dan gampang mendaftarkan sebuah gugatan jika tidak didasari sebuah analisa hukum yang tajam? Bagaimana mengkaji peristiwa hukumnya, ya? Bagaimana dukungan fakta-fakta dan bukti-bukti?
Ya. Saya kira alasan Egy Sujana yang kemarin itu bahwa takut kalah menjaga reputasi kader ini memang mengundang pertanyaan, dan ibu ini ternyata memberikan sebuah analisa yang menurut kita penting untuk kita renungkan dan kita cermati, paling tidak akan memperkaya informasi dan referensi bagaimana sebenarnya kelompok-kelompok ini memang selalu membuat ya suasana negeri ini, hanya membuat suasana publik ini kemudian riuh ya, dan itu faktanya seperti itu. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.